Masyaallah muslimin, kita akan membahas tentang fikih udhiyah atau fikih tentang tata cara berkurban. Yang pertama kita akan pelajari dulu tentang istilah yang sering kita gunakan di masyarakat kita. Sangat sering kita dengar istilah kurban. Dan istilah apa yang nanti digunakan oleh para ahli ilmu ketika membahasnya dalam kitab-kitab fikih? Maka ada dua istilah, yang pertama adalah kurban dan yang kedua adalah al-udhiyah. Kata kurban ini juga sebenarnya dijelaskan di dalam Al-Quran, disebut di dalam Al-Quran, sebagaimana Allah SWT ketika bercerita tentang kisah putra Nabi Adam alaihissalam. Allah SWT berfirman, "Idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar." Dan ingatlah ketika dua putra Nabi Adam alaihissalam, keduanya ketika mempersembahkan kurbanan. Nah, di istilah poinnya Allah SWT menyebut kata kurban. Dan kata kurban ini sendiri secara makna adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT, bertaqarrub kepada Allah SWT. Dan ingatlah ketika kedua putra Nabi Adam mempersembahkan kurbannya, maka sebagian diterima oleh Allah SWT dan sebagian yang lain tidak diterima. Untuk itu di sini ada istilah kurban, yaitu mempersembahkan semua yang dimilikinya untuk Allah SWT. Bisa berupa harta, bisa berupa tanaman, bisa berupa hewan, ya, dan seterusnya. Yang ini kemudian ditujukan untuk Allah SWT. Akan tetapi di dalam buku-buku fikih, ketika yang kita maksud adalah hewan kurban, maka penyebutan yang banyak digunakan adalah al-udhiyah. Untuk itu lebih banyak akan kita gunakan istilah al-udhiyah ini di dalam penyebutan hewan kurban di dalam fikih. Apa yang dimaksud dengan al-udhiyah? Kata al-udhiyah secara makna, secara bahasa adalah berarti asyah allati tudbah. Makna kata al-udhiyah adalah kambing yang disembelih pada saat meningginya matahari, kemudian di waktu yang berikutnya. Maka secara bahasa kata al-udhiyah itu maknanya adalah kambing yang disembelih. Jadi hewan kurbannya yang kemudian disembelih. Adapun yang dimaksud dengan al-udhiyah ini sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Sahih Fikih Sunnah, bahwa yang dimaksud dengan al-udhiyah adalah ma yudakka taqarruban ila Allah Ta'ala fi ayyamin nahri bi syara'id makhsusatin. Al-udhiyah adalah semua yang disembelih, hewan yang disembelih dalam rangka untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi ayyamin nahri, penyembelihan itu dilakukan pada hari-hari penyembelihannya, pada tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 11, 12 dan tanggal 13 yang kita kenal dengan ayyamut tasyrik atau hari tasyrik. Kemudian yang ketiga bisyara'id makhsusah. Kurban ini akan dikatakan hewan kurban kalau kemudian memenuhi syarat-syarat khususnya. Untuk itu dari pengertian ini kita bisa mengambil 3 poin kapan suatu hewan atau suatu amalan itu disebut dengan kurban atau al-udhiyah. Yang pertama adalah semua yang disembelih, hewan-hewan yang disembelih kepada hewan yang disembelih dalam rangka untuk bertaqarrub, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang menyembelih hewan, kemudian tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini bagian dari ibadah kurban. Kemudian tentu keluar dari pengertian ini, kalaulah misalnya ada seseorang yang menyembelih sapi, menyembelih kambing, atau menyembelih unta, tapi tujuannya untuk berhala, tujuannya untuk makam tertentu,
tujuannya untuk tempat-tempat tertentu yang dikeramatkan, dengan harapan sembelihan itu supaya bisa menolak bala sebagaimana keyakinan yang ada, maka tentu ini bukan bagian dari kurban yang menjadi satu ibadah seorang yang menjalankannya. Untuk itu kurban ini penyembelihannya semata-mata niatnya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dikatakan kurban kalau dilakukan di waktu yang ditetapkan, yaitu ayyamun nahar, pada saat hari-hari penyembelihan. Di antaranya adalah pada saat tanggal 10 Dzulhijjah datangnya Idul Adha. Kemudian ditambah 3 hari pada hari tasyrik, tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Sehingga sekiranya ada orang yang menyembelih hewan tujuannya berkorban tapi dilakukan di luar bulan-bulan atau di bulan-bulan tersebut, maka ini tentu bukan dikatakan ibadah kurban yang nanti juga memiliki pahala kurban. Hanya kemudian dikatakan pahala sembelihan biasa karena dilakukan di luar dari bulan yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, dari pengertian kurban ini kita bisa mencermati bahwa dikatakan kurban kalau memenuhi syarat-syarat khusus. Untuk itu nanti ada hewan-hewan khusus yang ketika diniatkan menjadi kurban, kurbannya menjadi sah. Ada kriteria keabsahan dan kriteria sunnah hewan kurban sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan ketika berkorban, sehingga nanti tidak sembarangan hewan yang bisa diniatkan untuk berkorban. Ada kriteria-kriterianya, ada usia berapa, pada usia berapa hewan itu minimal bisa dijadikan hewan kurban. Tidak semua hewan, wabil khusus dalam masalah usia, ketika belum memenuhi usianya maka belum dikatakan sah hewan kurban yang akan dijadikan kurban tadi. Inilah kurang lebih pengertian kurban. Kemudian kata al-udhiyah ini juga dikatakan al-udhiyah, ya, yusamma al-yaum yaumal adha, karena pada saat disembelihnya ini bertepatan dengan yaumul adha, pada saat hari raya Idul Adha. Maka hari rayanya namanya hari raya Idul Adha. Salah satu ibadahnya yaitu menyembelih hewan kurban, maka disebut dengan al-udhiyah. Juga nanti dikaitkan dengan waktu umumnya kaum muslimin menyembelih hewan kurban, yaitu ketika datangnya waktu duha. Waktu duha umumnya nanti hewan kurban disembelih pada waktu duha, meskipun juga dibolehkan di waktu-waktu yang lainnya, tapi umumnya ya hewan ini disembelih pada saat waktu duha. Kemudian yang kedua tentang masyru'iyatuha, tentang pensyariatan kurban ini. Pada dasarnya hewan kurban disyariatkan pada tahun yang kedua, pada tahun kedua Hijriyah, bertepatan nanti atau bersamaan nanti dengan mulainya kaum muslimin, para sahabat pada waktu itu, atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat waktu itu menjalankan puasa Ramadan, kemudian nanti melakukan sholat Idul Fitri. Maka pada saat bulan Dzulhijjah pada tahun kedua Hijriah itulah ada syariat kurban. Maka tahun kedua Hijriah mulainya disyariatkannya kurban. Kemudian dalil tentang perintah berkorban kita bisa jumpai di dalam hadis, di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam ijma para ulama kaum muslimin tentang hukum korban ini. Yang pertama dalil dari Quran yang kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Fasholli li rabbika, maka salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Untuk itu kata wanhar ini adalah fi'il amar, kata perintah, dan ini menunjukkan perintah ya kita untuk berkorban. Wanhar, dan berkorbanlah. Kemudian dalil yang kedua dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat hadis yang ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari,
dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala duhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini dabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan kurban berupa kabshain, 2 ekor kibas atau 2 ekor kambing. Kemudian di antara ciri hewan kurban yang disembelih oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam amlahaini, ya, 1 kambing atau seekor kambing yang kemudian punya warna bulu yang lebih dominasi warna putih. Kemudian yang kedua aqranaini, 2 kambing yang disembelih Nabi adalah kambing yang sudah bertanduk. Ya. Dabahahuma biyadihi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih kambing tadi, Nabi sendiri yang langsung menyembelihnya. Tidak diwakilkan kepada orang lain. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyembelih langsung hewan kurbannya. Kemudian disebutkan dalam hadis ini wasamma wa kabbara. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, ketika menyembelih hewan kurban, Nabi membaca bismillah. Wa kabbara, Nabi kemudian bertakbir. Ini yang nanti menjadi satu sunnah tata cara dalam penyembelihan, terutama nanti adalah menyembelih hewan kurban. Maka diperintahkan ketika sebelum menyembelih itu membaca lafaz bismillah Allahu akbar, sebagaimana yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan ketika beliau menyembelih 2 ekor kambing ketika berkurban waktu itu. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam meletakkan kaki beliau di atas kedua leher 2 kambing yang disembelihnya tadi. Maka ini menjadi dalil, ya, selain perintah dari Al-Qur'an, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam secara fi'li, secara perbuatan beliau, Nabi juga melakukan kurban. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menyembelihnya langsung. Nabi sendiri yang menyembelih hewan kurbannya. Dan ini juga menjadi satu landasan dalil lebih afdalnya bagi seorang yang berkurban jika tidak ada udzur, ya, dan dia mampu untuk melakukannya, maka afdalnya hewan kurban yang dia akan sembelih itu maka dia sembelih secara pribadi, sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyembelih korbannya sendiri. Adapun dari ijma' para ulama bahwasanya ajma'al muslimun ala masyru'iyyati al-udhiyah. Semua para ulama kaum muslimin berijma', bersepakat, tidak ada yang berselisih tentang syariat kurban dalam Islam ini. Semuanya sepakat bahwasanya ini adalah perintah di dalam agama yang untuk kemudian berkurban. Kemudian masyarul muslimin, kita akan mempelajari apa hukum kurban. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum kurban. Yang pertama, dan ini pendapatnya Imam Al-Auza'i, pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Al-Laits, ya, dan sebagian mazhab Malikiyah. Kelompok yang pertama ini berpendapat bahwasanya hukum kurban adalah wajib bagi orang yang mampu. Artinya kalau kurban itu hukumnya wajib bagi orang yang mampu, berarti ketika ada orang mampu berkurban, cukup hartanya untuk membeli hewan kurban, kemudian dia tidak berkurban, maka dia mendapatkan dosa, karena ini hukumnya wajib. Dan di antara dalil yang mendasari bahwa hewan kurban atau menyembelih hewan kurban ini hukumnya wajib, yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua tadi, fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Secara zahir makna dari ayat ini adalah sholli lillah wanhar lillah, sholatlah untuk Allah Subhanahu wa taala dan berkurbanlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kata wanhar yang ini artinya adalah perintah, dan kurbankanlah dan berkurbanlah. Maka kaidahnya mengatakan al aslu fil amri lil wujub, asal muasal perintah dalam Quran atau dalam satu lafaz hukumnya wajib.
karena ini adalah satu perintah. Maka karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat ini wanhar, dan ini adalah perintah, maka hukum berkorban hukumnya wajib. Demikian pula pendapat pertama mengatakan kurban hukumnya wajib berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Jundub bin hadis dari sahabat Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu, anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam qala, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man dabaha qabla ayyusalliya falyu'id makanaha ukhra wa man lam yadbah falyadbah. Barang siapa yang sudah menyembelih sebelum datangnya waktu sholat Idul Adha, maka hendaknya dia mengulangi kembali sembelihannya tadi, karena dia belum dianggap sebagai sembelihan yang sah. Wa man lam yadbah falyadbah. Dan barang siapa yang belum menyembelih, maka sembelihlah. Maka di sini menjadi satu dalil bahwasanya bagi orang yang belum menyembelih diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembelih hewan kurban tadi. Untuk itu berdasarkan hadis ini, maka hukum kurban adalah wajib. Demikian pula dalil tentang wajibnya berkorban bisa kita cermati dari hadis dari sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala arba'atun la yujziyanna fil adhahi. Al-awra al-bayyinu awruha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 cacat hewan yang kemudian ketika hewan itu mengalami 4 cacat ini, dia tidak dikatakan sah ketika mau dijadikan hewan kurban. Apa saja 4 cacat itu? Diantaranya adalah buta yang jelas-jelas butanya. Untuk itu, sebagaimana dhahir hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memerintahkan berkurban, kemudian memberikan satu kategori kriteria hewan kurban seperti apa yang sah. Berarti tidak sembarangan hewan kurban yang akan dijadikan kurban, ya. Sehingga kalaulah kemudian kita bisa asal saja menyembelih dengan hewan-hewan yang ada, berarti hukumnya tidak sampai wajib. Tapi dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai detailnya kemudian menyampaikan kriteria hewan kurban, termasuk cacat apa saja yang tidak dibolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Ini menunjukkan bahwa ini berarti hukumnya wajib. Sampai sedetail itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kriteria hewan kurban sehingga menjadi kurban yang sah. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara dalil yang mendasari bahwa hukum kurban adalah wajib, misalnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrubanna musallana. Barang siapa yang dia punya kemampuan, punya keluasaan rezeki untuk berkorban, kemudian dia tidak mau berkorban, dia tidak berkorban, fala yaqrubanna musallana, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Ini maknanya menjadi satu ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang hendak berkorban, bagi orang yang mampu, tapi kemudian dia nggak mau berkorban, maka ancamannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai memberikan satu ancaman kepada orang yang tidak melakukan satu amalan yang diperintahkan, berarti amalan ini statusnya adalah wajib. Nah, inilah pendapat yang pertama. Tentu ini bukan pendapat satu-satunya, karena nanti juga para ulama yang lain berpendapat, dan ini adalah pendapat jumhurul ulama, kebanyakan para ulama, ya, misalnya Imam Malik, termasuk Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, termasuk pendapatnya Ishaq, kemudian Abu Thawr, ya, dan pendapat para ulama-ulama yang lainnya. Jumhur ulama ini berpendapat bahwasanya hukum kurban itu sunnah, walaysat wajib, ya, walaysat wajib, dan
tidak sampai derajat hukum wajib. Dan di antara dalil yang mendasari bahwasanya kurban ini adalah hukumnya sunnah, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhalat al-ashr wa arada ahadukum ayyudhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an." Kalau sudah masuk 10 hari awal bulan Dzulhijjah, dan kita sekarang sudah ada di bulan Dzulqa'dah, ya, nanti ketika sudah masuk bulan Dzulhijjah, awal Dzulhijjah, ketika masuk 10 hari awal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiya, dan di antara kalian, salah satu di antara kalian ingin berkurban. Nah, di sini poinnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa arada ahadukum ayyudhiya, dan salah satu di antara kalian ingin berkurban. Kata-kata ingin menunjukkan pilihan. Bagi yang mampu atau tidak mampu, yang ingin berkorban silakan, yang tidak berkorban ya silakan, karena Nabi bersabda wa arada ahadukum, dan salah satu di antara kalian ingin berkorban, berarti ini pilihan. Kalau pilihan berarti tidak wajib, sebatas sunnah saja. Maka bagi orang yang ingin berkorban, janganlah dia memotong kuku dan memotong rambutnya, ya. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil satu hukum bahwasanya hukum korban itu bukan wajib, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini memberikan pilihan. Ya. Wallahu a'lam, dari dua pendapat yang ada ini, kalau kita cermati, ya, bahwa hukum yang lebih kuat atau pendapat yang lebih kuat tentang hukum korban ini adalah pendapat yang kedua, di mana hukum korban itu adalah hukumnya sunnah, ya. Berkorban itu hukumnya sunnah.